Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha wa ala alihi wa sahbihi maqamatit turus was sutur li'uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita. Yang semestinya kajian itu kita Pak ya, ilmu tauhid. Nah, cuman untuk kesempatan yang khusus ini gitu, ada poin yang rasanya penting untuk saya sampaikan. Ya, banyak poin-poin sebenarnya, tetapi yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini yaitu tentang rukhsah. Tentang rukhsah ya Pak ya. Apa itu rukhsah? Ya, keringanan atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terutama dalam berpuasa, atau rukhsatus siyam atau rukhsah as-shaum ya, karena ini berkaitan dengan fikih Ramadan. Ya, sebenarnya ini slide itu slide ini nih Pak ya, sebenarnya itu ada sebuah permintaan gitu loh untuk untuk bulan Ramadan ini di sebuah lembaga gitu kan. Terus ya saya rasa ada poin yang penting untuk kita kita sampaikan gitu, terutama di Masjid Jabar Rahmah ini. Ya, barangkali kita sebagian kita ada yang belum mendapatkan penjelasan yang lebih detail tentang rukhsah ini. Begitu aja sih insyaallah. Baik jamaah sekalian. Ya, mungkin ini yang sudah kita singgung di kultum at-tarawih gitu kan, bahwa puasa Ramadan itu pasti ada di dalamnya atau selama Ramadan itu pasti ada di dalamnya Yang pertama as-siyam, yang kedua al-qiyam, yang ketiga al-Qur'an. Iya, dalam Ramadan itu harus ada 3 ini kalau pengen kita pengen maksimal dalam menjalankan bulan Ramadan. 1 ini cukup sebenarnya Pak ya, as-siyam ini cukup. Tetapi itu kalau dalam dagangnya baru balik modal. Nah, gitu. Baru balik modal ya, belum untung. Nah, kalau pengen untung disempurnakan dengan al-qiyam. Qiyam itu termasuklah di dalamnya salat at-tarawih. Karena di antara definisi qiyamul lail ya, di antara definisi qiyamul lail itu adalah semua amal ibadah yang kita lakukan setelah sholat isya sampai subuh, itu apa saja ya amal ibadahnya, maka itu disebut dengan qiyamul lail. Nah, kira-kira sholat at-tarawih itu kapan Pak? Setelah isya ya. Nah, makanya ya sebagian atau kebanyakan para ulama menganggap ya sholat
tarawih itu adalah termasuk solat qiyamul lail. Ada juga yang membedakan, enggak ya khusus, ya itu kan. Kalau qiyamul lail itu nanti setelah solat tarawih, gitu dia. Cuman ini hanya itu saja, siapa istilahnya khilafiyah dalam istilah-istilah saja. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih setuju bahwa solat tarawih pun juga termasuk qiyamul lail. Gitu. Silakan saja. Ya, kemarin kita juga singgung ya, mungkin ini sebagai itu ya, sebagai muqaddimah, nanti akan menuju ke rukhsah tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa kefarduan Ramadan itu ketat ya Pak ya. Dia punya posisi dalam hukum Islam, enggak bisa diremehkan. Itu kefarduan bulan Ramadan, fardhiyatu siyami Ramadan. Bagaimana? Dia enggak boleh ditinggalkan kecuali ada apa Pak? Ibu? Ada rukhsah atau keringanan-keringanan atau alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu hadisnya yang menguatkan apa kata Nabi? Man aftara yauman fi Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kulluhu wa in somahu ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang enggak puasa atau sengaja aftara ya, aftara itu berbuka, sengaja berbuka satu hari saja di bulan Ramadan ya, dengan tidak ada alasan-alasan yang syar'i ya, atau tidak dapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rukhsah nanti? Bisa kita singgung sedikit. Apa itu rukhsah? Yang pertama faman kana minkum maridan aw ala safarin. Itu diantaranya ya. Berarti marid ya, marid itu sakit Pak. Kemudian ala safarin. Itu dia enggak begini, badan sehat ya, makan enak, minum enak, tahu-tahu enggak puasa. Maka lam yaqdi anhu siyamud dahri kulluhu. Maka dia tidak bisa untuk mengganti puasa yang tidak dia lakukan satu hari itu dengan siyamud dahri kulluhu. Puasa 1 tahun. 1 hari enggak puasa itu enggak cukup diganti dengan 1 tahun. Terus kata Nabi, wa in somahu. Sekalipun dia mampu. Itu loh Pak ya. Sekalipun dia mampu untuk mengqadha 1 tahun, wa in somahu, tidak bisa kata Nabi ya. Maksud tidak bisa itu enggak level gitu loh Pak, enggak level. Subhanallah, berarti ketat sekali ya kan. Enggak boleh memang iya punya posisi penting ya, kefarduan bulan Ramadan tersebut. Cuman seperti yang kita ketahui, syariah Allah itu seketat-ketat apanya Pak, nanti kalau sudah mentok pasti ada kelonggaran dan kelonggaran. Itu hebatnya ya. Syariah yang telah ditetapkan oleh Allah ya, hukum-hukum atau aturan-aturan. Dalam berislam itu yakinlah jamaah sekalian, kalau ada kesusahan ya, enggak ada jalan lagi, yakinlah ada solusi yang akan diberikan oleh Allah dan Rasul. Apa saja dalam kehidupan ini ya Pak ya. Ya mungkin salah satu contohnya ini gitu kan. Ya, berpuasa ya. Kalau memang udah enggak mampu, nanti kita singgung itunya, hadis-hadisnya ya. Udah ya, tidak justru kita yang memaksakan itu enggak boleh gitu loh Pak. Kenapa kamu paksakan kalau memang sudah enggak mampu ya? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ya, gitu. Berarti syariah itu bisa dipastikan dia sebagai solusi bagi kehidupan ini ya. Kalau kita menemukan ada sebagian hamba yang menjalankan syariah itu seperti memaksakan, ya, maka perlu diketahui itu sebenarnya bukan cara yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Memaksakan yang sudah itu Pak ya, istilahnya sudah enggak mampu, sudah lemah tapi dipaksakan. Itu bukan ya. Ya, syariah itu adalah solusi bagi kehidupan, suka memberi jalan keluar ya Pak ya, kemudahan dan kemudahan bagi yang sudah tidak mampu atau sudah merasa keberatan. Berarti iya, seketat-ketatnya pasti ada kelonggaran dan kemudahan. Iya, jamaah sekalian,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya langsung tentang rukhsah. Sebentar. Rukhsatus siyam. Ya, alhamdulillah. Ini poin kita ya hari ini, rukhsatus saum, ya, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan terutama dalam berpuasa ini. Ya, kita mengangkat materi atau tema tentang berpuasa. Hadis yang pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Ya. Hadis riwayat dari Jabir, ya, dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar atau keluar dalam perjalanan. Kapan itu? Amal fathi. Am itu tahun, al-fathu itu apa, Pak? Kemenangan, Fathu Makkah gitu loh. Ila Makkah berarti apa? Menuju ke Mekah di hari kemenangan kota Mekah atau Fathu Makkah. Dan pada waktu itu fi Ramadan, di bulan Ramadan. Ya Pak ya, berarti apa ini? Sedang berpuasa gitu loh, gitu. Kemudian hatta balagha, kemudian dalam perjalanan ke Mekah sampai Nabi dan para sahabat itu sampai atau tiba di sebuah daerah disebut dengan Qura'ul Ghamim. Qura'ul Ghamim, ya. Nama daerah Qura'ul Ghamim. Dalam penjelasan itu daerah ini dekat kepada wilayah yang disebut dengan Asfan, ya. Dia sekitar 80-an kilo dari Makkah, sudah dekat ke Mekah gitu loh Pak ya. Nyampe di Qura'ul Ghamim, fasoma. Nabi berpuasa, ya. Kemudian wasoman nasu, dan sahabat-sahabat yang ikut bersama Nabi pun juga berpuasa. Ya, artinya ya di bulan Ramadan pastilah gitu Pak ya. Berpuasa. Nabi dan para sahabat yang ikut dalam perjalanan tersebut berpuasa. Kemudian da'a, lalu Nabi menyerukan atau minta tolonglah, ya, memanggil, tolong dibawakan biqadahin min ma'in, ya. Mengambil apa? Nabi mengambil qadah. Qadah itu cangkir besar Pak untuk minum, ya, yang mana dalam cangkir itu ada air. Kemudian setelah dapat cangkir itu farafa'ahu, ya. Kemudian Nabi mengangkat cangkir itu, ya. Hatta nadharan nasu. Sikap Nabi tersebut, Nabi ngangkat al-qadah itu dilihat oleh para sahabat. Nah, ya. Hatta nadharan nasu ilaihi, ya, diperhatikan oleh para sahabat. Oh, Nabi lagi berpuasa ngangkat gelas, ngangkat cangkir gitu. Ini mau ngapain ini gitu kan, gitu ya. Kemudian Summa syariba. Nah, apa yang terjadi Pak? Bukan diangkat saja sama Nabi gelas itu, tapi apa Pak? Summa syariba. Kemudian diminum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu para sahabat, wah, Nabi minum. Puasa Ramadan ini katanya kan. Nabi minum, ya. Faqila lahu ba'da dzalika. Qila itu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah apa? Ba'da dzalika itu setelah itu. Apa istilahnya? Setelah sikap tersebut gitu loh. Ngangkat cangkir, gelas, kemudian diminum, ya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ba'dhan nasi qad shoma. Nabi sudah buka gitu loh. Kemudian dikatakan kepada Nabi, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagian di antara kita ini masih berpuasa wahai Nabi. Gimana ini gitu kan? Enggak mau buka gitu kan? Gitu dia. Yang terjadi, faqala, lalu Nabi berkata apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaikal usah.
Ulaikal usah itu apa artinya? Ulaika itu mereka itulah kata Allah ya, kata Rasul. Ulaika mereka itulah. Siapa nih Pak? Yang berpuasa atau yang buka ini? Yang masih tetap berbuka kata Nabi SAW. Ulaika mereka itulah yang masih tetap berpuasa. Al-usah. Usah itu orang-orang yang tidak taat. Yang masih berpuasa disebut yang tidak taat. Maksudnya enggak ngikut aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hati-hati nih, gitu kan? Ya, hadis itu harus diperjelas Pak, gitu ya. Enggak cukup dengan satu hadis saja. Iya, tapi sengaja ya kita pancing dulu jamaah ini biar itu gitu ya. Masa sih Pak Ustadz yang berpuasa tidak taat gitu kan? Yang berpuasa enggak taat. Iya. Ya memang begitu keadaannya, ya. Ulaikal usah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang tidak taat, yang masih berpuasa dalam keadaan begini, ya. Terus wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain dikatakan faqila lahu, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ba'dhan nasi, wahai Nabi, sebagian yang ikut bersama kita ini ya, qad syaqqa alaihi siyam, sudah merasa berat berpuasa wahai Nabi. Dikatakan dalam riwayat lain ya, dikatakan wahai Nabi, ya, sebagian sahabat atau rombongan kita ini qad syaqqa alaihi siyam. Syaqqa itu apa Pak? Sudah merasa berat. Syaqqa yasuqu, udah berat sekali. Ya, seperti dalam hadis Nabi tentang siwak tuh. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki. Nah itu syaqqa yasuqu ya. Sudah merasa berat. Ya, masyaqqah, iya masyaqqah. Masyaqqah itu Bapak sudah beban, berat. Nah, syaqqa alaihi, sebagian dari kita wahai Nabi itu sudah merasa berat dalam berpuasa. Wa innama yanzuruna fi ma fa'alta. Dan mereka itu sebagian itu sebagian mereka ini memperhatikan apa yang telah baginda lakukan. Apa yang dilihat Pak? Nabi minum. Udah, ya, fada'a biqadahin min ma'in. Nah, dalam riwayat ini dikatakan atau lebih diperjelas Pak. Kalau dalam riwayat yang pertama tadi tidak diperjelas. Kapan waktunya Nabi buka itu loh Pak ya? Nah, kalau di sini disebutkan tuh subhanallah ya, detail. Nabi ngambil air biqadahin min ma'in, ya itu kapan? Ba'dal asri. Setelah asar, gitu kan? Kemudian fasyariba, lalu minum. Ya, ngambil air setelah asar, minum dalam perjalanan tersebut. Wah, kalau kita pikir bentar lagi maghrib kok nggak nahan gitu Pak ya? Nanggung gitu, sebentar lagi maghrib kok nggak nahan, tapi Nabi begitu pedenya gitu, subhanallah. Gitu loh Pak ya. Diperjelas ya, setelah asar. Rawahu Muslim dalam hadis ini. Tapi tetap saja yang menarik itu apa kata Nabi ini? Ulaikal usah. Makanya saya putihkan ini Pak. Ini artinya ya, ulaikal usah, yang masih tetap berpuasa itu adalah orang-orang yang tidak taat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis dulu Pak ya. Siap-siap kita untuk mendengar hadis berikutnya dulu ya. Ya, bagus. Alhamdulillah. Berikutnya ada riwayat juga dari An Jabir radhiyallahu anhu ya. An Jabir radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan riwayat ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu hari dalam perjalanan. Nabi dan para sahabat berada dalam perjalanan. Fara'a rajulan. Lalu Nabi melihat siapa? Rajulan. Rajulan itu apa artinya, Pak? Seseorang laki-laki, ya. Seorang laki-laki. Rajulan yang mana? Rajulan ini qadijtama'a alaihin nasu. Sedang dikerumuni oleh banyak orang. Gitu loh Pak ya. Ada seseorang dalam perjalanan Rasul gitu kan dengan para sahabat. Kemudian dalam perjalanan tersebut beliau melihat siapa? Seseorang yang sedang dikerumunin oleh orang-orang yang lain, oleh manusia. Yang mana keadaannya itu waqad dzullila alaihi. Dzallala yudzallilu itu apa?
Dia dikerumuni oleh orang, kemudian dhullila alaihi, dinaungi, dikasih apa? Dikasih naungan di atas dia gitu Pak ya. Agar apa ini? Agar enggak kepanasan. Ya kalau bisa kita pahami mungkin kayak payung ya. Cuman zaman dulu kan belum ada payung-payung keren-keren gitu ya. Atau daun-daun lah gitu. Ya, ditutup pakai daun gitu loh Pak. Lalu kata Nabi SAW, faqala ma baluhu. Ngapain orang ini, kata Nabi, kok dinaungi gitu kan, gitu kan, dinaungi gitu kan. Qalu, lalu para sahabat berkata, rajulun shaimun. Wahai Nabi, ini orang dia berpuasa wahai Nabi. Ya, dalam perjalanan tapi masih tetap berpuasa, kemudian kepanasan, ya, kelelahan, masih tetap berpuasa. Ya, rajulun shaimun, ini orang sedang berpuasa atau masih berpuasa. Faqala, lalu Nabi berkata, laisal birru antasumu fis safari. Nah, ini Pak, jemaah sekalian, laisal birru itu tidak termasuk sebuah kebaikan. Ya Pak ya, atau tidak dianggap sebuah kebaikan jika kamu berpuasa dalam perjalanan. Wah, ini lebih keras lagi ini gitu. Kok nggak dianggap kebaikan gitu ya? Ya, tunggu dulu, nggak apa-apa Pak, gitu ya. Kita itu. Cuman ada penjelasan yang penting dan menarik bagi saya gitu kan. Maksud dari tidak dianggap sebuah kebaikan berpuasa dalam perjalanan itu maksudnya adalah yang lebih detailnya tidak dianggap sebagai kebaikan yang sempurna. Gitu loh Pak. Al-birru al-kamil, ya, tidak dianggap sebagai kebaikan yang sempurna jika kita masih tetap berpuasa dalam perjalanan. Berarti dia sebenarnya kebaikan enggak Pak? Kebaikan, tetapi tidaklah sempurna. Gitu maksudnya, ya. Jangan dianggap pula nanti enggak benar semua, ya. Nanti akan dengan hadis-hadis berikut, riwayat berikut akan lebih jelas lagi Pak, ya. Oh iya, ternyata ada itunya gitu. Ada istilahnya, ada pengecualian. Ada istilahnya ya alasan-alasan yang lain. Tapi yang jelas kita kumpulkan dulu gitu kan. Ya, kata Nabi, laisal birru antasumu fis safari. Ya, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, kata Nabi, alaikum bi rukhsatillahi allati arkhoso, ya, allati urkhisolakum atau arkhosolakum, ya. Dalam riwayat lain dikatakan, kata Nabi, alaikum bi rukhsatillah, kalian itu harus gunakan rukhsah dari Allah, yang mana rukhsah itu sudah diberikan kepada kalian. Arkhosolakum artinya apa? Kalau sudah diberi kemudahan oleh Allah, terimalah. Nah gitu loh Pak. Jangan mengelak-ngelak. Udahlah, kalau memang sudah layak dianggap sebagai musafir misalnya contohnya, terima saja. Nah gitu loh, ya. Iya betul, memang begitu dulu ya hadisnya, tetapi ada nanti penjelasan-penjelasan. Terus wa fi riwayatin lin Nasa'i, dan dalam riwayat Imam Nasa'i, seorang laki-laki tadi dijelaskan di sini Pak, Ibu, yurashu alaihil ma. Seorang laki-laki yang dikerumuni oleh orang tadi, ya. Kalau dalam riwayat yang pertama tadi waqad dzullila alaihi. Ya, dalam riwayat lain dia dzullila itu Pak? Dipayungin karena kepanasan. Mungkin sudah terkapar gitu loh Pak. Dipayungin. Itu dalam riwayat yang di atas sini. Tapi dalam riwayat lain dikatakan yurashu alaihi. Yurashu itu rasa yarusu itu Pak? Dipercikan air kepada dia. Udah lemah ya. Ya kayak orang itulah. Ya kalau kita gambar istilahnya, kalau kita mengkiaskan seperti orang sedang olahraga atau maraton, kecapean itu. Biasanya orang siram katanya gitu lah. Atau sedang main bola kepanasan, mengas, siram pakai air biar dia segar. Begitulah maksudnya. Yurashu alaih, ya. Disiram kepadanya, ya. Wazada fi akhirih, kemudian dalam riwayat ini dikatakan ditambahkan pada akhir riwayat tersebut, allati
arkhosalakum, yang mana sudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqbaluha. Diperjelas. Faqbaluha itu apa, Pak? Rukhsah itu terimalah. Kalau diberi rukhsah oleh Allah maka terimalah. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ya. Hadis berikut, an Ka'ab bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Ya, Ka'ab ini menyampaikan riwayat, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi dalam riwayat ini, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Laisa minal birri berarti apa? Tidak termasuk sebuah kebaikan kalau berpuasa dalam apa? Dalam perjalanan. Nah, jelas lagi gitu kan. Kemudian ada riwayat ya, wa huwa inda Ahmad, yang kalimat ini ya, sabda Nabi ini laisa minal birri as-siyamu fis safar, itu dalam riwayat lain wa huwa inda Ahmad, dalam hadis dari Imam Ahmad, bilafzin, dengan lapas yang berbeda. Lapasnya ini disebut itu yang ini, Pak, Ibu, ya, huruf alif lam. Alif lam itu diganti dengan mim, dan itu merupakan bahasa atau lahjah dari orang Yaman. Jadi kita ini nih, jadi apa? Alif lam itu diganti dengan mim, Pak. Ada sebuah riwayat istilahnya lahjah bahasa Arab. Ini disebut apa? Lahjah wahia lughatu li ba'di ahli Yaman, ya. Yang mana ungkapan dari Rasul ini dipakai dalam bahasa atau lahjah sebagian orang Yaman. Alif lamnya ini semuanya diganti dengan mim, ya. Kalau bahasa Nabi apa? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Nah, ini alif lamnya itu diganti semua dengan mim, ya. Budilal lam mim, ya. Apa bunyinya? Laisa mimbir amsiyam fim safar. Itu bahasa orang Yaman, ya. Alif lam istilahnya? Lahjah dari orang Yaman, ya. Alif lam yang di sini diganti dengan mim semua, Pak. Nah, ini agak ganjel dikit. Laisa mimbir amsiyam fim safar. Ya, subhanallah. Begitu? Berarti kalau kita melihat dari yang pertama dan yang kedua, yang ketiga, kita dapatkan ya kesimpulannya ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, laisal birru antasumu fis safar. Atau juga yang keduanya apa? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Dengan lahjah orang Yaman bagaimana? Laisa mimbir am siyam fim safar. Gitulah. Am siyam fim safar. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut. Nah, insyaallah, wah ini berikut yang keberapa nih Pak Ustaz, gitu kan? Iya. Iya. Dikit lagi sih insyaallah, sampai selesai ya, Pak. Ya, dikit lagi sampai selesai saja. Baik. Berikut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Ini dia. Bahwa Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Apa artinya jamaah sekalian? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbu, dia itu senang kalau apa, Pak? An tu'ta rukhasuhu, ya, rukhsahnya itu diambil, ya, kemudahan dari Allah itu kalau kita ambil maka Allah akan senang. Sebagaimana kama yakrohu, ya, sebagaimana Allah itu yakroh. Yakroh itu apa artinya? Benci
antu'ta maksiatuhu. Sebagaimana Allah itu benci kalau maksiatnya dilanggar. Berarti apa? Kalau kita diberi oleh Allah rukhsah, kemudian kita terima rukhsah tersebut, maka Allah senang. Senangnya Allah itu sebagaimana apa? Sebagaimana Allah itu benci dan marah kalau maksiatnya itu dilanggar ya, atau didatangi. Begitu. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan kama yuhibbu an tutraka maksiyatu ya. Sebagaimana Allah itu senang dan bangga kalau maksiatnya tutrok. Tutrok itu apa? Ditinggalkan. Ini sebagai dalil penguat bagi kita jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga ya, an Abdullah bin Yazid bin Adam haddatsani Abu Darda wa Wathila wa Abu Umamah wa Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu an tuqbala rukhsuhu kama yuhibbul abdu maghfirata rabbih. Ini juga sebagai dalil penguat bahwa sesungguhnya Allah itu senang kalau an tuqbala rukhsuhu, kalau rukhsahnya diterima oleh hamba. Masya Allah. Kalau ada kemudahan dari Allah, kemudian kemudahan itu diterima oleh hamba ya, oleh hambanya, maka Allah senang. Sebagaimana ya hamba itu senang di saat menerima maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kemudahan kepada kita, maka kalau kita terima, Allah senang. Nah, di saat kita dapat maghfirah dari Allah, kita senang enggak, Pak? Keampunan dari Allah. Begitu pula lah gambarannya ya. Kalau kita istilahnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kemudian kita terima, dan di saat kita diberi keampunan oleh Allah, kita pun juga senang. Ini dalil-dalil penguat bahwa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa memang ya, kebanyakan riwayat dikatakan kalau memang sudah layak, sudah layak untuk dapat rukhsah, maka sebaiknya untuk diterima ya. Tapi ada dalil penguat. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa ternyata rukhsah, yang dapat rukhsah dalam ayat Syam itu wa man kana minkum maridan aw ala safarin ya. Maka barang siapa yang sedang sakit dan orang yang sedang musafir. Kita ambil contoh satu, sakit. Nah, apakah semua sakit itu dapat rukhsah, Pak? Ya, Pak? Ya enggak lah gitu kan. Masa Bapak sakit apa? Kenapa enggak puasa? Ini gatal-gatal di ketiak gitu kan. Gatal-gatal di ketiak kok nyambungnya ke berbuka gitu. Enggak, bukan begitu ya. Jadi ada standar-standarnya. Nah, di antaranya apa? Ya memang kalau sakitnya Pak? Sakitnya memang berat sekali atau membahayakan, atau juga sakit yang kalau bahasa kitab itu al-maradul ladzi la yurja shifauhu, contohnya gitu loh. Di antara sakit yang memang layak untuk dapat rukhsah itu al-maradul ladzi la yurja shifauhu ya. Penyakit yang tidak sedikit harapan untuk sembuh. Ini mungkin bagi orang-orang yang, contohnya apa ini Pak, Ibu? Contohnya orang sudah tua sekali atau memang penyakit-penyakit yang memang berat ya, naudzubillah ya. Istilahnya afanallahu ya, semoga Allah menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang berat tersebut. Nah, itulah penyakit yang yang dapat rukhsah. Bahkan kalau yang memang la yurja shifauhu ya, kalau memang penyakit itu sedikit harapan untuk sembuh, seperti orang sudah tua sekali gitu kan, dan yang lain-lain penyakit-penyakit yang berat, itu ya diperbolehkan memang ya, sengaja tidak enggak berpuasa lagi karena memang enggak mampu. Cuma nanti harus bayar fidyah nantinya. Begitulah kemudahan-kemudahan dari syariat ya. Sakit flu dikit enggak puasa gitu kan. Nah, itu enggak boleh ya, enak.
hacim gitu kan, nggak puasa lah gitu kan. Ini dalilnya ini maridon gitu kan, sakit gitu. Itu nggak boleh, hati-hati ya, karena apa? Kefarduan puasa itu sangatlah ketat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus juga. Ya, ini apa sebagai penguat bagi kita bahwa sejarah-sejarah itu memang ada. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu ya. Qala, beliau berkata, kunna, kok begini ya? Ini Anas, ini kebalik ya. Anas, beliau berkata, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam safar. Lalu beliau menyampaikan, faminna as-shaimu wa minna al-muftiru. Ini Pak, bagus sekali. Sebagian kami ada yang puasa, sebagian kami yang sudah berbuka. Ini kejadiannya Pak ya. Kalau hadis yang yang pertama tadi belum terlalu diperjelas gitu. Kalau ini diperjelas oleh sahabat Anas. Kami dalam perjalanan bersama Nabi ya. Kemudian sebagian kami masih berpuasa, sebagian kami berbuka. Qala fanazalna manzilan fi yaumin harin. Lalu dalam perjalanan tersebut kami tiba. Nazalna itu tiba atau turun di sebuah wilayah manzilan atau daerah fi yaumin harin. Ya, di suatu hari yang cuacanya panas sekali. Cuaca panas sekali, Pak. Wa aktsaruna dhillan sahibul kisa. Ya, dan kebanyakan dari kami itu berlindung dengan dengan pakaian atau kain-kain yang mereka miliki. Wa minna, dan sebagian mereka juga dan sebagian kami itu man yattaqish syamsa biyadihi. Ada yang nutup kepalanya itu pakai kain yang dimiliki, ada juga yang enggak punya kain pakai tangan saja. Tutup saja begitu. Gitu gambarannya Pak ya. Lalu dengan begitu keadaan, qala, beliau menyampaikan, fasaqatos suwamu. Ya, yang masih berpuasa tadi Pak, sakoto. Sakoto itu jatuh. Ya, kalau bahasa jelasnya terkapar gitu loh Pak. Dalam perjalanan itu terkapar yang masih berpuasa. Udah gini-gini gitu. Saking kepanasannya. Yang masih berpuasa terkapar. Terkapar itu betul nggak bahasa saya itu Pak? Saya nanti lagi? Cocok ya Pak ya? Kolab. Iya. Kolek Pak ya. Oh gitu ya. Tapi paham Pak ya, terkapar kalau Pak ya. Tapi ini bukan bahasa Minang ya, bukan bahasa Minang terkapar itu. Nanti ya dibilang lagi Pak Ustadz pakai bahasa Minang gitu ya. Tapi paham lah, terkapar itu tergeletak. Iya, bahasa umumnya itu tergeletak atau terdampar di tepi lautan. Gitulah ya. Ya, terdampar di tepi lautan ya kalau gitulah, terkapar gitu ya. Fasaqata suwam, yang masih berpuasa tergeletak. Kemudian waqamal muftiruna. Muftirun itu artinya orang-orang yang sudah buka. Yang tadi disampaikan, sebagian berpuasa, sebagian yang sudah buka ya. Yang masih berpuasa ya tergeletak ya karena kewalahan panas. Waqamal muftiruna, sedangkan yang sudah buka koma itu bisa bangkit, tidak tergeletak. Artinya mereka kuat karena berbuka tadi Pak. Kemudian yang berbuka itu dalam perjalanan ini bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadarabul abniyah, karena mereka sudah buka kemudian kuat gitu loh. Tidak tergeletak. Mereka bisa berbuat sesuatu dalam perjalanan tersebut. Artinya beraktivitas. Apa yang dilakukan? Fadarabul abniyah. Mereka bisa untuk membuat khiyam. Khiyam itu kemah-kemah dalam perjalanan tersebut. Ya. Wasakur rikab, dan mereka juga bisa mengasih minum onta-onta mereka. Siapa yang berbuat ini Pak? Yang berbuka. Sedangkan yang berpuasa bisa nggak berbuat ini? Tidak bisa. Nah, ya. Di sini ada perjalanan.
atau ada pelajaran yang bisa kita petik nanti. Lalu dengan begitu keadaan, yang sudah berbuka mereka bisa berbuat sesuatu, sedangkan yang berpuasa tidak bisa, ya, karena sudah tergeletak. Ya, di antara kegiatannya apa? Mereka membuat khiyam, kemah-kemah dalam perjalanan tersebut untuk bisa berlindung, kemudian ngasih minum ar-rikab. Rikab itu adalah onta-onta mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan keadaan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahabal muftiruna al-yaum bil ajri." Yang berbuka hari ini dapat pahala. Nah, kata Nabi, Pak, yang berbuka dapat pahala. Bahkan maksud pahala di situ apa? Yang berbuka hari ini, kata Nabi, dapat pahala lebih daripada yang berpuasa. Nah, itu diantara maksudnya, Pak, ya. Dapat pahala lebih daripada yang berpuasa. Kok bisa lebih? Nah, ini diantara pelajarannya, Pak, disampaikan oleh para ulama. Dalam perjalanan yang sangat susah, ya Pak, ya. Kemudian kita berjamaah, rombongan, bukan sendiri nih. Orang yang berpuasa, ya, itu manfaatnya untuk siapa? Untuk dirinya saja atau juga untuk orang lain? Kalau yang berpuasa, Pak. Nah, itu dia. Sudah keadaan begitu nih, ya. Cuman kita lihat keadaan, ya, memang betul sekali gitu kan. Dalam berjamaah bersama Rasulullah, kaum muslimin, kemudian hari yang panas, ya. Yang tetap berpuasa itu manfaat atau faedah puasa itu hanya untuk dirinya saja. Tetapi dalam keadaan begitu, yang membatalkan puasanya, ya, mereka bisa batalnya puasa, mereka berbuka itu ada manfaat. Ya, manfaat untuk dirinya ada nggak, Pak? Ada. Ya, karena memang berat. Ya, hari yang sangat panas itu manfaat untuk dirinya. Kemudian dengan dia berbuka, dia bisa punya tenaga kuat sehingga dia bisa berbuat sesuatu dalam perjalanan tersebut. Makanya kata Nabi SAW, orang yang berbuka hari ini dapat pahala lebih daripada orang yang berpuasa. Ah, gitu loh. Kenapa? Karena dia berbuat sesuatu yang manfaatnya itu bukan untuk dirinya saja, tetapi manfaatnya untuk dirinya dan untuk orang lain juga. Bangun tenda, ya, bangun Pak? Kemah-kemah. Yang dengan bisa membangun kemah-kemah dalam keadaan yang panas tersebut, kaum muslimin pun juga bisa berteduh. Kemudian dengan begitu mereka mampu untuk ngasih minum onta-onta mereka. Betapa banyak manfaat, ya, dari berbuka tadi. Nah, gitulah. Tetapi tolong diingat nih, Pak, ya, jangan disamakan keadaan kita. Nanti kita bilang betapa banyak manfaat kalau saya berbuka, gitu kan, gitu. Itu beda keadaan, ya. Misalnya bapak-bapak gitu kan, pergi ke kantor, ya, mobilnya nyaman, ya, dikipas-kipas mobil gitu kan. Terus dia berbuka, betapa banyak manfaat. Mana manfaatnya, gitu kan? Ya kita pergi sendiri saja. Ya, itu keadaan. Nah, gitu loh jamaah sekalian. Dari sini pula, ya, ternyata Islam itu lebih mendukung, Pak, ya. Mana perbuatan yang sebaiknya atau yang kita dahulukan? Jawabannya adalah manfaatnya itu, ya, perbuatan yang manfaatnya itu bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga untuk orang lain. Baik, berarti kita dapatkan apa kata Nabi? Dhahabal muftiruna al-yaum bil ajr. Yang berbuka hari ini dapat pahala lebih daripada orang yang tetap berpuasa. Itu buktinya tadi. Kalau berpuasa nggak bisa berbuat apa-apa, berarti hanya untuk dirinya saja. Berikut jamaah sekalian. Nah, ini sebagai penutup dari riwayat ini, ya, kita bisa menjadi penengah, Pak, bahwa ternyata memang dianjurkan memang, ya, berbuka. Tetapi ternyata jangan dipukul rata semuanya. Yang tetap berpuasa itu enggak taat, maksiat. Yang tetap berpuasa itu tidak ada kebaikan. Bukan begitu caranya. Ini sebagai dalil penengah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau menyampaikan, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Ghazauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami pergi dalam perjalanan untuk perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada waktu itu dalam perjalanan tersebut li sitti asyarah madot min Ramadan. Dalam perjalanan tersebut sudah lewat, ya,
hari ke-16 Ramadan, Pak. Berarti masuk hari keberapa itu? Hari ke-17. Nah, berarti ya tengah-tengah Ramadan dalam perjalanan tersebut berlalulah ya, sudah masuk hari ke-17. Faminna, ada sebagian dari kami man soma, ada yang berpuasa. Wa minna man aftara, sebagian dari kami yang sudah berbuka. Lanjut. Apa yang terjadi dalam riwayat ini, Pak? Kalau tadi Nabi enggak taat, kata Nabi gitu kan. Nah, tetapi ternyata dalam riwayat ini dikatakan falam ya'ib as-shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaimi. Nah, ini yang terjadi. Dalam keadaan begitu, ada sebagian yang berpuasa, sebagian sudah berbuka. Tetapi yang terjadi dalam riwayat ini tidak yang berpuasa itu tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka tidak juga meremehkan yang berpuasa. Gitulah. Dari riwayat inilah ya bisa diambil kesimpulan, memang ya dalam riwayat lain, wa fi riwayatin yarawna, para sahabat itu melihat, memahami, yarawna anna, bahwa man wajada quwwatan, barang siapa yang punya kekuatan ya fasoma, lalu dia berpuasa, fa inna dzalika hasanun, yang kuat puasa, yang yang punya tenaga, kemudian dia berpuasa, maka itu hasanun. Hasanun itu bagus. Wa yarawna, dan mereka pun juga melihat dan punya pandangan bahwa orang yang wajada dha'fan, yang lemah, kemudian dia fa'aftara, lalu dia berbuka, fa inna dzalika hasanun. Yang lemah kemudian dia berbuka, maka itu hasanun. Yang kuat dia tetap berpuasa, maka itu hasanun. Hasanun itu baik. Berarti baik semua, Pak. Dari inilah ya jamaah sekalian, timbullah kesimpulan dari para ulama. Apa kesimpulannya? Ini saya sampaikan bahwa kita bisa pastikan perkara ini termasuk khilafiyah dalam pendapat ulama. Mana yang paling afdol? Berbuka atau berpuasa? Nah, gitu loh. Bahasanya perlu kita singgung sedikit bahwa safar atau perjalanan yang layak dapat rukhsah itu berapa kilo, Pak? 80-an kilo. Ya, 80. Ada mengatakan 80 atau lebih. Pokoknya gitulah. Ya, mungkin yang pertama kita sudah layak nih misalnya. Layak 80. Kemudian ada bahasan dia bahkan lebih 80 kilo. Safar itu mungkin 200 kilo atau 300 kilo. Tetapi dalam perjalanan itu tidak capek atau tidak melelahkan. Nah, ini kan bahasan, Pak. Mana yang lebih bagus ya? Berpuasa atau berbuka. Nah, gitu loh jamaah sekalian. Kemudian apalagi nanti dulu. Berarti ini termasuk khilafiyah. Kesimpulannya begini. Nah, inilah wa qala al-musannif, ya penjelasan ini akan kita dapatkan dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar, kumpulan hadis Targhib wa Tarhib ya. Ini kita kutip, apa kata beliau? Ikhtalafal ulama fi shaum fi safar wal fitr ya. Para ulama beda pendapat ya dalam perjalanan buka atau tetap berpuasa, mana yang lebih afdol? Qala Anas ya, sahabat Anas berkata, as-saumu afdol. Nah, yang pertama apa, Pak? Berpuasa itu afdol daripada berbuka. Ini pendapat yang pertama. Ini dikuatkan oleh imam-imam ya, Utsman bin Abil As, kemudian Imam Nukhai, Sa'id bin Jubair dan lain-lain. Itu yang pertama ya. Kita dapatkan bahwa puasa lebih afdol daripada berbuka. Yang kedua, wa qala Malik wa Syafi'i wa Fudail bin Iyad. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Fudail bin Iyad berpendapat as-saumu afdol. Tetapi pakai catatan, liman qawiya alaihi. Berpuasa lebih afdol bagi orang yang kuat. Nah, ini catatannya kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Fudail bin Iyad. Berpuasa lebih afdol bagi yang kuat. Berarti apa, Pak? Kalau enggak kuat, lebih afdol berbuka. Nah, itu catatannya. Berikut. Yang ketiga, dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kemudian Sa'id bin Musayyib dan imam-imam yang lain, al-fitru afdol. Berbuka itu afdol.
Nah, hebat ya. Ya berarti khilafiyah gitu ya. Berarti khilafiyah. Berbuka itu afdal. Yang berikutnya ya dari Umar bin Abdul Aziz ya wa Qatadah wa Imam Mujahid, afdaluhuma aisaruhuma alal mar'i. Kalau ditanya tentang keafdolan, yang paling afdol dari yang dua ini berbuka atau berbuka atau puasa, yang paling afdol itu adalah yang paling disanggupi oleh seseorang atau yang paling ringan bagi seseorang atau yang paling cocok. Nah, tapi ingat nih, kalau paling cocok ya enaknya buka gitu ya. Pokoknya begitulah keramahan syariah, Pak. Kalau memang kita nyaman rasanya gitu Pak ya, dalam perjalanan kemudian rasanya saya nggak capek-capek betul mau buka. Udah berarti kita milih ini nyaman bagi saya tetap tetap buka, tetap puasa ya kan. Kalau nyaman misalnya kurang nyaman misalkan saya capek sekali. Bagus ya, minum aja gitu kan. Gitu loh. Silakan saja. Dan saya kalau ditanya saya suka ini Pak, yang terakhir ini, afdoluhuma aisaruhuma alal mar'i. Yang paling afdol itu adalah yang paling ringan bagi seseorang atau yang paling bisa untuk disanggupi. Nah, gitulah. Yang terakhir, poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalaupun kita layak berbuka, ya, karena musafir ini, Pak. Ternyata para ulama juga menyampaikan, Pak. Misalnya nih, saya mau kemana misalnya? Hari ini sudah niat untuk safar, misalnya ke Surabaya. Ya, Surabaya itu layak enggak? Layak enggak Pak? Sudah layak sekali, sudah ratusan kilo gitu kan, layak sekali. Cuman bahasannya bukanya kapan gitu loh Pak. Misalnya nih, saya nih udah niat nih di pagi hari gitu kan, saya safar gitu kan. Habis sholat subuh langsung ngopi gitu kan. Gitu loh. Boleh enggak itu Pak Ustadz? Kira-kira gimana Pak? Boleh enggak itu? Puasa Ramadan ya, setelah subuh udah niat nih mau ke Surabaya pagi ini. Setelah subuh langsung ngopi ngaduk-ngaduk gitu kan. Ditanya kenapa Pak gitu kan. Bukan, safar ini gitu. Wah, hujannya. Ternyata bukan begitu, ya. Disampaikan oleh para ulama, ya jelas saja dari hadis-hadis yang kita sampaikan tadi. Nabi berbuka itu di awal safar atau dalam perjalanan, Pak. Dalam perjalanan. Nah, ini yang penting gitu ya. Jangan sampai atas dasar safar langsung ngaduk kopi setelah subuh gitu kan. Artinya apa? Kita jalan dulu. Nah, gitu dia. Dalam perjalanan barulah kalau memang kalau memang nggak kuat. Itu ya poin yang perlu untuk diperhatikan. Ya, karena dari hadis-hadis Nabi bahwa Nabi itu ya kalau kita lihat tadi ya, Nabi itu minum kapan, Pak? Setelah asar loh. Ba'dal asri. Ya kalau kita mikir nanggung sekali wahai Nabi, tapi begitulah keadaannya karena memang capek sekali, panas sekali, udah berbuka sajalah. Gitu. Ya Mas sekalian cukup. Ya Masya Allah kan ini pun saya itu terdesak-desak nyampain takut itu Pak. Ya, takut kelamaan gitu ya. Baiklah, sekalipun kelamaan banyak materi-materi yang lain istilahnya poin-poin yang penting untuk kita ketahui atau kita sampaikan, tapi insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kami yang menyampaikan terutama dan buat kita semua yang mendengarkan. Ya, saya berharap juga tidak ada pertanyaan setelah ini gitu kan, karena memang sudah ya. Oke Pak ya. Oh nanya, silakan. Waduh ya Allah, silakan Pak. Apa? Iya. Iya, mudik. Akhirnya banyak orang nggak mau puasa. Padahal di mobil dia nyaman pakai AC. Iya. Jangan dulu mungkin cerita di sini ya. Kalau dengan cerita sama sebelumnya, perjalanan 8 km, 80 km atau 9 jam. Dan mereka kabilah itu pakai ontel. Iya. Panas terik matahari. Rasulullah sendiri tadi berbuka pada asar. Iya, setelah asar. Kalau dari jam 5 sampai pada asar berarti udah 9 jam lebih. Nahan dulu ya Pak. Nahan dulu. Iya betul. 9 jam barulah. Nah itu kan karena tadi masalah daripada nanti nyusahin yang lain, perjalanan terhenti, udah berbuka aja lah. Yang silakanlah iftar kan gitu Ustaz. Iya. Nah hari ini orang pada mudik Ustaz. Mereka perjalanan, jangan 5.000 km aja kita kalau pergi 8 jam, 5.000 km. Tapi kita di pesawat, duduk nyaman di pesawat. Iya.
apa sih kita berbatal puasa? Iya. Nah ini tadi benar kata Ustaz, tadi saya setuju pendapatnya. Allah tuh sebenarnya tidak menguzurnya hambanya. Selama kita memang tidak tersiksa, nggak jadi sakit, nggak beban berat atau merugikan orang lain, kenapa kita harus batal? Iya, iya. Kenapa kita harus berbuka kan gitu Ustaz? Iya. Kadang-kadang ini banyak ayat ini, sorry hadis ini digunakan orang. Ya udahlah gue perjalanan ini apa safar nih, jamnya 90 km atau lebih 8 jam. Malah di mobilnya nyaman pakai AC. Iya, iya. Nggak kepanasan, nggak pakai pijama Rasulullah. Iya. Ini dibatalkan sama mereka. Kan saya tadi sementara hadis yang pertama dinyatakan diganti nggak bisa sesuatu. Iya. Saya membatalkan. Iya, ketat, Pak ya. Nggak bisa dianggap musuh gitu. Iya, tapi apa? Memang kita boleh melihat Pak, jangan sampai hadis ini jadikan sebagai hujah. Tapi sebenarnya memang begitu hujahnya gitu loh. Begitu yang ada gitu kan. Artinya apa? Yang penting itu kita itu layak enggak yang pertama untuk dapat rukhsah. Itu hal yang penting dulu Pak. Jadi kalau memang sudah layak, kita mau enggak mau harus nerima Pak ya. Nah, mau enggak mau harus nerima apa? Perbedaan yang ada tadi ya. Seperti yang terakhir apa Pak? Yang puasa lebih afdol. Itu penting tuh gitu kan. Puasa lebih afdol. Itu sebuah pendapat. Ada yang mengatakan puasa lebih afdol bagi yang kuat, liman qawiya alai. Bagi yang tidak kuat apa Pak? Bagi yang tidak kuat berarti apa? Afdol berbuka. Ya, udah lihat saja lah gitu. Kalau memang perjalanan nyaman, kemudian kita kuat, ya, kita kuat. Berarti kalau kita masih milih berpuasa, ya nggak apa-apa, bagus saja. Tapi kalau merujuk kepada hadis Nabi, kalau memang kamu layak dapat rukhsah, kemudian ya sekalipun nyaman dalam perjalanan, kemudian kamu tetap berpuasa. Tapi kalau dikaitkan dengan hadis Nabi apa? Laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan yang sempurna, gitu loh Pak. Iya, dia dianggap kebaikan. Alhamdulillah kalau memang kita sudah dapat rukhsah, kemudian apa lagi? Kita tetap berpuasa ya karena berdalil safarnya nyaman, udah masih tetap dianggap kebaikan. Tapi kalau merujuk kepada hadis Nabi itu bukan sebuah kebaikan yang sempurna. Yang sempurna itu apa? Kalau memang sudah layak, ya. Tapi memang itu sih perlu diperhatikan Pak. Susahnya safar dengan tidak susahnya itu memang penting juga, gitu loh kan? Penting juga. Jadi kalau memang kita layak dapat rukhsah, kemudian memang kita susah dalam perjalanan tersebut, mungkin itulah yang paling afdol untuk berbuka. Tapi kalau memang nyaman, merasa tidak berat, saya lebih suka jagalah puasa. Itu saja, karena hadis Nabi juga begitu ya kan? Karena hangatnya matahari, ya susahnya dalam perjalanan. Sudah dekat maghrib, ya setelah asar pun Nabi mau membatalkan. Kenapa? Karena memang susah. Nah itulah. Memang intinya memang kita harus bisa metik gitu kan. Susahnya dalam perjalanan. Berarti ini nih. Kalau yang cocok. Ini cocok juga nih. Ya pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya. Puasa lebih afdol bagi yang kuat. Atau puasa lebih afdol bagi yang tidak merasa kesulitan dalam safar. Nah itu dia. Ya Pak ya. Ya intinya intinya para ulama itu sudah menjelaskan dengan berbagai opsi. Itu saja. Sekian. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.